Laila dan Majnun. Pasti Anda pernah dengar kan? Ini salah satu kisah cinta paling legendaris di dunia. Cerita tentang gairah, obsesi, sampai kegilaan. Tapi, pernahkah Anda berpikir jangan-jangan kisah yang terdengar tragis ini sebenarnya adalah sebuah peta spiritual? Oke, ini pertanyaan pentingnya. Karena di balik semua drama dan air mata, kisah Laila dan Majnun ini sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah metafora yang dalam banget tentang perjalanan jiwa manusia untuk menemukan Tuhan. Dan ini bukan ide baru. Seorang sufi besar, Ibnu Arabi, pernah bilang, kalau cinta sejati antar manusia itu, ya itu baru pemanasan. Itu adalah jembatan, latihan pertama bagi jiwa kita untuk merasakan gimana rasanya mencintai sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu yang ilahi. Jadi, kita akan bedah bareng-bareng gimana kisah ini berfungsi sebagai sebuah alegori. Sebuah cerita simbolis tentang kerinduan jiwa yang begitu membara untuk bisa kembali kepada Sang Pencipta. Sebenarnya ceritanya udah ada dari dulu di tanah Arab, tapi penyair bernama Nizami Ganjavilah yang merangkainya jadi sebuah karya sastra yang luar biasa. Coba bayangkan deh, dia pakai bahasa cinta yang romantis, yang penuh gairah untuk menjelaskan sesuatu yang hampir mustahil diungkapkan dengan kata-kata. Kerinduan terdalam jiwa kepada Tuhannya. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Dimulai dari transformasi sang tokoh utama. Siapa sih dia sebenarnya sebelum dikenal sebagai si gila karena cinta? Jadi begini, Kais ini bukan orang sembarangan. Dia anak kepala suku, kaya raya, pangeran lah istilahnya. Di sekolah, dia ketemu Laila. Dan ya, cinta pada pandangan pertama. Cinta mereka itu murni, total, dan mereka nggak bisa dipisahkan. Bener-bener awal yang sempurna. Tapi tentu saja, gosip mulai beredar. Keluarga Laila, karena takut nama baik mereka tercemar, langsung bertindak tegas. Laila ditarik dari sekolah, dikurung di rumah, dan dilarang ketemu Kais selamanya. Buat Kais, dunia seakan berhenti berputar. Momen inilah yang mengubah segalanya. Nah, disinilah perubahan besar itu dimulai, bahkan dari namanya. Orang-orang nggak lagi manggil dia Kais, mereka menjulukinya Majnun. Dan kata ini tuh artinya dalam banget secara harfiah, artinya yang dirasuki jin. Jadi cintanya itu dianggap sudah di luar nalar manusia biasa, kayak ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Lihat saja perbedaannya. Dari seorang pewaris suku yang terhormat, dia jadi orang buangan. Dari hidup bergelimang harta, dia memilih tinggal di alam liar. Dunianya yang dulu luas, sekarang menyempit. Satu-satunya yang penting, satu-satunya yang ada di pikiran dan hatinya, cuma Laila. Dalam dunia sufi, proses ini disebut fana, peleburan ego secara total. Nah, yang paling menarik di sini adalah bagaimana kegilaan Majnun ini justru dilihat bukan sebagai penyakit, tapi sebagai jalan spiritual. Penderitaannya itu jadi cara dia beribadah. Coba perhatikan apa yang dia lakukan. Buat orang biasa, ini jelas aneh, gila. Tapi dalam kacamata sufi, semua ini adalah simbol pengabdian yang luar biasa. Dia mengembara di gurun, meninggalkan semua kenyamanan. Binatang buas pun tunduk padanya, seolah merasakan getaran cintanya. Dia bahkan rela jadi pengemis, hanya demi bisa sekilas lewat di depan rumah Laila. Dan kutipan ini kuncinya. Waktu Majnun menciumi dinding rumah Laila, dia itu nggak lagi mencintai batu bata. Dinding itu hanyalah penanda, sebuah jejak dari keberadaan Laila. Ini persis seperti cara seorang pencari Tuhan melihat dunia. Dia mencintai ciptaan, karena di dalam setiap ciptaan, ia bisa merasakan kehadiran Sang Pencipta. Artinya, Majnun sudah melepaskan semuanya. Status, harta, dunia, semua nggak ada artinya lagi. Satu-satunya fokusnya adalah Laila. Ini adalah gambaran sempurna seorang sufi yang mengosongkan hatinya dari apapun selain Tuhan. Seluruh hidupnya terpusat pada satu titik pengabdian. Sekarang, kita sampai di salah satu adegan paling ikonik dalam cerita ini. Sebuah momen yang terjadi di tempat paling suci di muka bumi, Ka'bah, yang justru membuka sifat asli dari cinta Majnun. Jadi ayahnya ini sudah putus asa lihat kondisi anaknya. Dia pikir, oke, mungkin kalau dibawa ke Ka'bah, berdoa di sana, anakku bisa sembuh. Harapannya cuma satu, Kais bisa kembali jadi normal, bisa melupakan Laila. Dan Majnun memang berdoa. Dia pegang erat kain penutup Ka'bah dengan penuh penghayatan. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sama sekali bukan permintaan untuk sembuh. Justru kebalikannya. Luar biasa kan? Coba kita resapi sejenak. Dia nggak menganggap cintanya itu kutukan atau penyakit.
Baginya, itu adalah anugerah terbesar. Dia nggak minta disembuhkan, malah minta ditambah lagi rasa cintanya. Dia bahkan rela menukar nyawanya demi Laila. Ini sudah bukan lagi cinta posesif, tapi cinta yang murni pengorbanan. Inilah ibadah tertingginya. Oke, dari sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Cinta sejati itu ternyata bisa mengubah cara kita melihat realitas. Membuka mata kita pada keindahan yang gak bisa dilihat orang biasa. Jadi, kabar soal Laila, perempuan yang bikin Majnun jadi gila, sampai ke telinga seorang khalifah. Penasaran, dia panggil Laila ke istana. Sang khalifah ini membayangkan seorang perempuan dengan kecantikan yang gak ada duanya. Tapi yang datang, ternyata perempuan yang penampilannya biasa saja. Dia pun kecewa. Pertanyaan si khalifah ini mewakili cara pandang duniawi. Dia cuma menilai dari fisik, dari apa yang kelihatan di permukaan. Buat dia, nggak ada yang spesial dari Laila. Kegilaan Majnun sama sekali nggak masuk akal. Nah, jawaban Laila ini adalah inti dari segalanya. Keindahan yang dilihat Majnun itu bukan kecantikan fisik, tapi kecantikan ilahi yang memancar dari dalam diri Laila. Dan keindahan semacam itu hanya bisa dilihat dengan mata seorang pencinta sejati, dengan mata hati. Pada akhirnya, kisah mereka di dunia ini memang nggak berakhir bahagia. Tapi, kalau kita lihat dari sudut pandang Sufi, perpisahan fisik itu bukanlah akhir yang menyedihkan. Justru, itu adalah gerbang menuju penyatuan yang paling hakiki. Yah, Laila dipaksa menikah, tapi hatinya nggak pernah berpaling dari Majnun. Akhirnya, dia jatuh sakit dan meninggal. Tapi sebelum itu, dia punya satu permintaan terakhir, dimakamkan dengan gaun pengantin. Ini adalah pesan bahwa pernikahan sejatinya bukan di dunia ini, tapi di alam lain, dengan Majnun. Begitu mendengar Laila tiada, Majnun pun tahu tugasnya di dunia sudah selesai. Laila adalah jembatannya, dan sekarang jembatan itu sudah tiada. Dia langsung pergi ke makam Laila, dan di sanalah dia mengembuskan napas terakhirnya. Akhirnya, jiwa mereka bersatu, bebas dari sekat-sekat duniawi. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Pertanyaan ini seolah merangkum semuanya. Apakah selama ini Majnun benar-benar mencintai seorang perempuan bernama Laila? Atau jangan-jangan Laila hanyalah sebuah nama yang ia gunakan untuk memanggil sang kekasih sejati, sumber dari segala keindahan? Nah, perenungan inilah yang diwariskan oleh kisah abadi ini untuk kita semua.